Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Stefani dalam pembelajaran biologi kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe YouTube channelnya saya dan jangan lupa tekan lonceng untuk mengikuti video-video terbaru dari channel kami. Sebelum kita lanjut teman-teman, nah kira-kira Anda pernah berpikir nggak bahwa makanan yang kita makan masuk lewat mulut terus dalam tubuh kita mau jadi apa sebentar? Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya. Makanan dalam tubuh kita yang masuk lewat saluran pencernaan dalam prosesnya akan mengalami metabolisme. Metabolisme merupakan proses reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, baik yang menghasilkan energi maupun yang membutuhkan energi. Metabolisme terdiri atas dua. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana untuk menghasilkan ATP. Dan contoh dari katabolisme ini adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob. Sedangkan anabolisme merupakan proses penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Berbicara mengenai katabolisme, kita akan mempelajari khususnya katabolisme karbohidrat, di mana katabolisme karbohidrat ini dalam prosesnya mengalami apa yang kita kenal dengan pemecahan glukosa untuk diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Katabolisme yang terjadi dalam sel ini dikenal dengan respirasi internal. Nah, dalam prosesnya respirasi terbagi atas dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Berbicara mengenai respirasi aerob, merupakan proses yang dikenal dengan eksoterm. Berarti kata ekso keluar, sedangkan term itu panas. Jadi ada yang hangat yang dikeluarkan, yang tentunya melepaskan energi juga. Dalam proses respirasi aerob ini, kita mengenal peristiwa pemecahan glukosa menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi, yaitu proses glikolisis. Nah, dalam prosesnya, ketika kita beraktivitas, tentu kita membutuhkan energi. Nah, energi untuk beraktivitas itu kita dapat dari mana? Energi itu pertama dari nutrisi yang kita penuhi sehari-hari dalam bentuk karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, karbohidrat ini dalam molekul yang besar, ada yang dikenal dengan monosakarida, disakarida, dan polisakarida yang sebenarnya sudah kita pelajari bersama saat kelas 11. Berbicara mengenai karbohidrat, glukosa merupakan bagian dari karbohidrat itu sendiri. Glukosa masuk dalam tubuh kita lewat saluran pencernaan. Dia menuju ke lambung, ke usus, dan mengalami pencernaan di dalam usus. Reaksi respirasi aerob membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Respirasi aerob itu sendiri terbagi atas 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan glikolisis, kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah Daur-Krebs, dan yang keempat adalah sistem transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob itu yang kita kenal dengan peristiwa fermentasi, baik itu fermentasi alkohol maupun fermentasi asam laktat. Nah, sekarang kita akan masuk pada apa yang kita kenal dengan glikolisis. Glikolisis itu sendiri dari dua kata, yaitu gliko dan lisis. Gliko yang berarti atau sama dengan glukosa atau gula, dan lisis penguraian atau pemecahan.
Jadi glikolisis itu sendiri merupakan proses pemecahan glukosa pada tingkatan sel menjadi asam pirufat dan juga energi dalam bentuk NADH dan ATP. Glikolisis itu sendiri berlangsung di sitoplasma secara aerob. Oke. Ini yang harus kita tahu tentang glikolisis. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tahapan glikolisis sendiri itu yang memiliki 10 tahapan. Pertama, tahap yang kita kenal dengan tahapan fosforilasi glukosa oleh ATP. Tahapan pertama disebut fosforilasi glukosa oleh ATP. Jadi ini tahapan pertama dari glikolisis. Jadi di sini pada tahapan pertama ini glukosa yang memiliki atom karbon 6 ya. Kita bisa tulis sini. C-nya ada 6. Ya. Akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat di mana dalam proses ini terjadi pemisahan satu gugus fosfat dari ATP menjadi ADP. Tentunya dengan bantuan enzim yang kita kenal dengan enzim heksokinase. Jadi enzim yang bernama heksokinase ini dia membantu memisahkan fosfat dari ATP menjadi ADP untuk pembentukan glukosa 6-fosfat. Jadi glukosa 6-fosfat ini yang tadinya glukosa hanya memiliki atom karbon 6 ketambahan 1 gugus fosfat. Di mana gugus fosfatnya yang satu berikatan dengan atom karbon nomor 6 sehingga disebut glukosa 6-fosfat. Ini merupakan tahapan pertama dari proses glikolisis. Jadi glikolisis itu sendiri merupakan proses pemecahan glukosa pada tingkatan sel menjadi asam pirufat dan juga energi dalam bentuk NADH dan ATP. Glikolisis itu sendiri berlangsung di sitoplasma secara aerob. Oke. Ini yang harus kita tahu tentang glikolisis. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tahapan glikolisis sendiri itu yang memiliki 10 tahapan. Kita bisa lihat di sini tahapan glikolisis yang pertama, tahap yang kita kenal dengan tahapan fosforilasi
glukosa oleh ATP. Tahapan pertama disebut fosforilasi glukosa oleh ATP. Jadi ini tahapan pertama dari glikolisis. Jadi di sini pada tahapan pertama ini glukosa yang memiliki atom karbon 6 ya. Kita bisa tulis sini. C-nya ada 6. Ya. Akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat di mana dalam proses ini terjadi pemisahan satu gugus fosfat dari ATP menjadi ADP. Tentunya dengan bantuan enzim yang kita kenal dengan enzim heksokinase. Jadi enzim yang bernama heksokinase ini dia membantu memisahkan fosfat dari ATP menjadi ADP untuk pembentukan glukosa 6-fosfat. Jadi glukosa 6-fosfat ini yang tadinya glukosa hanya memiliki atom karbon 6 ketambahan 1 gugus fosfat. Di mana gugus fosfatnya yang satu berikatan dengan atom karbon nomor 6 sehingga disebut glukosa 6-fosfat. Ini merupakan tahapan pertama dari proses glikolisis. Tahapan kedua dari glikolisis adalah tahap produksi fruktosa 6-fosfat. Jadi tahap produksi fruktosa 6-fosfat. Nah, pada tahapan kedua ini akan diproduksi fruktosa 6-fosfat dari glukosa 6-fosfat. Jadi fruktosa 6-fosfat. Jadi diproduksi ya yang bernama fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzimnya bernama fosfoglukoisomerase. Fosfoglukoisomerase. Nah, di mana enzim fosfoglukoisomerase ini membantu dalam proses produksi fruktosa 6-fosfat, di mana fruktosa 6-fosfat ini merupakan isomer dari glukosa 6-fosfat. Jadi ini fruktosa 6-fosfat adalah isomer dari glukosa 6-fosfat. Apa itu isomer? Isomer ini memiliki rumus molekulnya sama, tapi rumus bangunnya berbeda. Nah, di sini dia juga memiliki sama ya, karena isomer berarti atom karbonnya ada juga 6. Dan juga ada ikatan fosfat pada atom karbon nomor 6. Tahapan ini adalah tahapan kedua dari proses glikolisis. Berikutnya, tahapan yang ketiga yaitu tahapan produksi 1,6 difosfat. Nah, pada tahapan yang ketiga ini, produksi 1,6 difosfat dari fruktosa 6-fosfat akan dibentuk
fruktosa 1,6 difosfat. Nah, di sini Anda bisa lihat dalam prosesnya di atas fruktosa 6 fosfat. Kenapa di bawah sini sudah jadi fruktosa 1,6 difosfat, padahal di atasnya ada 6 fosfat. Nah, pada tahapan ini proses menjadi fruktosa 1,6 fosfat dengan dibantu oleh enzim yang bernama fosfofruktokinase. Jadi ada enzim yang bernama fosfofruktokinase. Nah, enzim ini membantu juga untuk memisahkan fosfat, satu gugus fosfat dari ATP, sehingga ATP ini menjadi ADP. Jadi, dia memisahkan satu gugus fosfat dari ATP untuk proses pembentukan fruktosa 1,6 difosfat. Jadi di sini juga sama ya, atom karbonnya ada 6. Ya. Nah, di sini 1,6 difosfat. Jadi tadinya atom fosfat ada di rantai karbon nomor 6. Dan di sini sudah tertambah lagi 1,6 difosfat, berarti di sini ada 2 fosfat. 2 fosfat yang di mana? Yang satunya ada di atom karbon nomor 6, yang satunya lagi karena di sini fruktosa 1,6 difosfat, berarti fosfatnya ada berikatan dengan atom karbon nomor 1. Iya, ini dia. Sehingga disebut fruktosa 1,6 difosfat. Ini adalah tahapan yang ketiga dari glikolisis. Ya. Tahapan yang ketiga. Berikutnya, tahapan yang keempat, kita bisa tulis, yaitu pemecahan fruktosa 1,6 difosfat. Ya. Tahap keempat ini adalah tahap pemecahan fruktosa 1,6 difosfat. Ya. Jadi ini fruktosa 1,6 difosfat akan dipecah menjadi 2 molekul gula. Jadi kalau dipecah menjadi 2 molekul gula dengan bantuan enzim yang bernama enzim aldolase. Jadi enzimnya bernama aldolase. Dia membantu untuk memecah fruktosa 1,6 difosfat menjadi 2 molekul gula yang bernama 1 gliseraldehida 3 fosfat, dan yang satunya lagi bernama dehidroksi aseton fosfat. Ya, dehidroksi aseton fosfat. Jadi proses pemecahan fruktosa 1,6 difosfat menjadi 2 molekul gula, yaitu gliseraldehida 3 fosfat. Di sini ada gliseraldehida 3 fosfat dan dehidroksi aseton fosfat. 3 fosfat di mana fosfatnya di sini berikatan di atom karbon nomor 3 ya. CC. Ya. Oke. Jadi ini enzim yang membantunya yaitu enzim aldolase. Ini adalah tahapan yang keempat. Tahap 4. Ditulis dulu di sini ya, tahap 4. Pemecahan 2 molekul gula
dari fruktosa 1,6 difosfat ya. Dipecah menjadi 2 molekul gula, gliseraldehida 3 fosfat dan dehidroksi aseton fosfat. Nah, tahapan kelimanya adalah tahapan interkonversi 2 gula. Interkonversi 2 gula. Ya. Di sini dalam prosesnya ya, dehidroksi aseton fosfat ini dan gliseraldehida 3 fosfat adalah isomer. Jadi seperti di atas tadi, dehidroksi aseton fosfat dan gliseraldehida 3 fosfat isomer. Jadi ini ada reaksi bolak-balik. Dehidroksi aseton fosfat karena dia berumur pendek, maka dia akan dikonversi kembali menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Jadi sebenarnya dehidroksi aseton fosfat sudah diubah kembali menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Yang harusnya di sini ditulis gliseraldehida 3 fosfat, di sini juga gliseraldehida 3 fosfat. Sehingga gliseraldehida 3 fosfat ini sudah ada 2 molekul ya. Sudah dalam bentuk gliseraldehida 3 fosfat, bukan lagi dehidroksi aseton fosfat. Dikarenakan ini dehidroksi aseton fosfat berumur pendek sehingga dikonversi kembali menjadi yang ini, gliseraldehida 3 fosfat. Dan dalam proses ini dibantu oleh enzim yang bernama triosa fosfat isomerasa. Ya. Triosa fosfat isomerase yang membantu untuk proses konversi 2 molekul gula ini. Ini adalah tahapan yang ke-5. Selanjutnya, tahapan yang ke-6 yang kita kenal dengan tahapan pembentukan NADH dan 1,3 bifosfogliserat. Jadi tahapan yang ke-6 pembentukan NADH dan 1,3 bifosfogliserat. Oke. Pada tahapan ini gliseraldehida 3 fosfat akan menjadi 1,3 bifosfogliserat. Jadi di sini 1,3 bifosfogliserat. Ya. Di mana dalam proses ini ada produksi NADH. Produksi NADH. Di sini kita bisa menuliskan ya, NADH dari NAD+ menjadi NADH. Jadi ada produksi NADH dari NAD+. Nah, proses ini dibantu oleh enzim yang bernama triosa fosfat dehidrogenasa. Triosa fosfat dehidrogenasa. Nah, coba perhatikan di sini 1,3 bifosfogliserat yang memiliki 3 atom karbon yang tadinya berikatan dengan 1 fosfat sehingga disebut gliseraldehida 3 fosfat yang tadi, sekarang sudah 1,3 bifosfogliserat, di mana terjadi
penambahan satu fosfat. Jadi ini yang tadinya hanya di nomor 3 sudah ketambahan satu fosfat lagi. Nah, dari mana fosfat yang bertambah itu? Fosfat yang bertambah itu adalah fosfat dari sitoplasma yang bernama fosfat inorganik. Jadi ada penambahan fosfat inorganik dari sitoplasma untuk pembentukan fosfat pada 1,3 bifosfogliserat. Sehingga di sini yang tadinya fosfat di sini hanya 1, di sini fosfatnya sudah ada 2. 1,3 berikatan pada atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 3. Ini untuk tahapan yang ke-6. Jadi ini tahapan yang ke-6. Ya, produksi NADH dan 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya untuk tahapan yang ke-7, kita kenal dengan tahapan untuk produksi ATP dan asam 3-fosfogliserat. Ya, ini tahapan yang ke-7. Proses yang ke-7 ini ada tahapan untuk produksi ATP. Nah, proses ke-7 ini berarti kalau ada produksi ATP diproduksi akan terbentuk ATP dalam proses ini. Di sini 1,3 bifosfogliserat akan menjadi 3 fosfogliserat. Di sini bisa ditulis 3 fosfogliserat. Ini juga kita tulis lagi sini 3 fosfogliserat. Nah, di sini ada proses pembentukan ATP dari ADP. ADP menjadi ATP. Dari ADP menjadi ATP. Nah, proses ini dibantu dengan enzim fosfogliserokinase. Jadi di sini ada enzim yang bernama fosfogliserokinase. Nah, enzim ini membantu dalam proses pembentukan ATP dan 3 fosfogliserat. Di mana 3 fosfogliserat ini yang tadinya 1,3 difosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. Kita lihat yang tadinya 3, di sini ada fosfat, ya. Ini saya tuliskan di sini fosfat, juga ada fosfat. Nah, yang di atas ini tadinya 1,3 bifosfogliserat, berarti ada 2 fosfat yang berikatan ya di sini. Tapi di sini tinggal 1, di mana yang satunya sudah hilang. Sehingga yang tertinggal hanya 1 fosfat, 3 fosfogliserat yang berikatan di atom karbon nomor 3 dari fosfogliserat ini. Di mana yang satunya lagi? Yang satunya ini sudah dalam proses tadi ditambahkan ke sini ADP, sehingga ADP ini membentuk yang kita kenal dengan ATP. Sehingga fosfat yang satu ini sudah disumbangkan, dia keluar, dia membantu dalam proses pembentukan ATP. Jadi ini tinggal 3 fosfogliserat. Ini adalah tahapan yang ke-7. Oke. Untuk tahapan yang ke-7 yang tadi ya. Tahapan yang ke-8. Tahapan ke-8 dikenal dengan tahapan relokasi atom fosfor. Ya. Sudah hampir selesai, sudah tahapan ke-8. Relokasi atom fosfor. Untuk relokasi atom fosfor ini, di sini kita lihat
Dari 3 fosfogliserat, dia akan diubah menjadi 2 fosfogliserat. Ini di sini juga akan jadi 2 fosfogliserat. Nah, dibantu oleh enzim fosfogliseromutase. Jadi ini enzimnya bernama fosfogliseromutase. Fosfogliseromutase. Ya. Pada tahapan ini, dari 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat, ada proses relokasi atom fosfor. Yang mana yang disebut dengan relokasi atom fosfor. Coba Anda perhatikan. Di sini tadinya ini fosfat ada di rantai karbon 3, berikatan di rantai karbon 3. Tapi di sini untuk 2 fosfogliserat terjadi relokasi, berarti ini fosfat akan berikatan di rantai karbon nomor 2. Sehingga disebut 2 fosfogliserat. Jadi fosfat berikatan di rantai karbon nomor 2, sehingga namanya 2 fosfogliserat. Ini adalah tahapan ke-8 untuk proses glikolisis. Proses selanjutnya untuk tahapan yang ke-9 adalah menghilangkan molekul air. Menghilangkan molekul air. Nah, untuk proses ini tahapan ke-9, dari 2 fosfogliserat akan diubah menjadi apa yang kita kenal dengan fosfoenol pirufat. Jadi ini akan diubah menjadi fosfoenol pirufat atau biasa kita kenal dengan PEP. Ini fosfoenol pirufat. Ya, kita kenal dengan PEP. Ya, terjadi penghapusan air. Jadi pelepasan molekul air, dihilangkan ya airnya. Kita bisa buat seperti ini. Airnya kita hilangkan. Kita taruh saja ini supaya berbeda ya dengan yang lain. Ada pengeluaran air. Ada pengeluaran air. Ini dikeluarkan H2O-nya dengan bantuan enzim yang bernama enolase. Enzimnya bernama enolase. Jadi bisa ditulis di sini, enzim bernama enolase. Jadi tahap ke-9 ini adalah tahap penghapusan molekul air dengan bantuan enzim enolase. Sedangkan kita bisa lihat di sini. Ini untuk karbonnya dan atom fosfat masih sama dengan yang ini. Jadi fosfoenol pirufat 1, 2, 3. C-nya ada 3, sama juga di sini. Tidak terjadi perpindahan ya. Tidak terjadi perpindahan karbon maupun tidak terjadi perpindahan fosfat. Kita taruh sini ya. Ya, oke. C. Ya.
Ini masih sama seperti yang di atas, berikatan dengan fosfat di rantai karbon nomor 2. Ya. Ini untuk tahapan yang ke-9. Kita bisa taruh di sini 9. Dan selanjutnya tahapan terakhir dari glikolisis yaitu tahapan pembentukan asam pirufat dan ATP. Pembentukan asam pirufat dan ATP. Ya, jadi di sini ada pembentukan asam pirufat dan ATP. Di sini dari fosfoenol pirufat dia akan menjadi asam pirufat. Asam pirufat. Ya. Di sini ada bantuan enzim yang bernama, enzim yang terakhir ini adalah enzim yang bernama pirufat kinase yang membantu pembentukan asam pirufat dan pembentukan ATP. Dimana di sini ada terjadi pembentukan ATP dari ADP menjadi ATP. ADP menjadi ATP. Nah, di sini dalam prosesnya asam pirufat ini memiliki atom karbon 3. Nah, di mana tadinya di sini ada satu gugus fosfat, tapi di bagian terakhir ini asam pirufat sudah tidak ada lagi gugus fosfat. Terus kemana fosfatnya ini? Fosfat dari sini, yang dari sini digabungkan, ditambahkan ke ADP untuk proses pembentukan ATP. Jadi ini langkah terakhir untuk proses atau tahapan glikolisis dengan hasil akhirnya ini sampai pada tahapan ini. Nah, sekarang kalau ditanya hasil akhir dari glikolisis. Hasil akhir glikolisis itu berupa apa saja? Nah, pertama kita lihat ya, yang di sini ada tahapan yang di sini kita lihat dari tahapan 1 sampai dengan tahapan yang ke-4 ini disebut dengan tahapan pengaktifan. Tahapan pengaktifan. Dan dari tahapan sini, dari tahapan di sini sampai tahap 5 ini, sampai dengan tahapan yang ke-10 dikenal dengan tahapan glikolisis. Jadi ini adalah tahapan glikolisis. Ini sampai sini ya. Sampai di sini adalah tahapan glikolisis. Nah, hasil akhir dari glikolisis itu sendiri apa? Pertama kita lihat dulu apa yang ada dalam tahapan glikolisis ini. Pada tahapan glikolisis ini, kita akan lihat ya istilahnya ada yang mungkin bertanya, ada ATP, ada ADP, NADH, apa saja. Nah, di sini kita lihat untuk tahapan pengaktifan ini, di sini ada kita kenal dengan ATP. Kita bisa lingkari dulu ya. ATP, ada juga ADP.
Sini juga ATP. Nah, di sini ada ATP enggak di bawah? Ya, di bawah sini. Ada enggak ATP-nya? Kita perhatikan ya. Oke. Nah, di sini ada, ternyata ada. Di kita ATP masih ada lagi? Ya, masih ada yang paling bawah ya. Oke. Sini ada ATP. Coba diperhatikan. Pada tahapan pengaktifan dan tahapan glikolisis ini, ATP yang ada untuk tahapan pengaktifan adalah ATP yang berada di bagian atas. Ini ya, ATP. Kalau dihitung jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ATP. Kita bisa ditulis saja seperti ini ya. Kita tulis 6 ATP. 6 ATP untuk proses glikolisis. Tapi kita harus lihat 6 ATP itu pertama, ATP yang di atas adalah ATP yang kita pakai. Jadi ATP yang di atas ini pada tahapan pengaktifan adalah ATP yang kita gunakan. Coba lihat di sini ya, dari glukosa jadi glukosa 6 fosfat dipinjam 1 fosfat disumbangkan dari ATP. Begitu pula yang ini, dia juga menyumbang 1 fosfat. Berbeda dengan tahapan glikolisis. Yang di glikolisis adalah ATP yang dihasilkan. Jadi di sini dihasilkan ATP, dihasilkan ATP, dihasilkan ATP, dihasilkan ATP. Berarti kalau secara matematika, kalau kita di atas pinjamnya 2 ATP untuk proses pembentukan dalam tahapan pengaktifan, di bawah bagian tahapan glikolisis ada menghasilkan 4 ATP. Memang total, kalau mau dilihat, total 6 ATP. Kan total, yang ada dalam tahapan glikolisis totalnya 6 ATP. Tetapi terbagi dari tahapan pengaktifan ada 2 ATP yang dipakai. Kalau tahapan glikolisis ada 4 ATP yang dihasilkan. Jadi, kalau ditulis seperti ini, berarti kalau ditanya berapa total ATP yang dihasilkan dalam tahapan glikolisis? Berarti total ATP yang dihasilkan dalam tahapan glikolisis ini 4 yang dihasilkan dikurangi dengan 2 yang dipakai, kita kembalikan 2-nya, maka total yang dihasilkan adalah 2 ATP. Jadi ini 4 dari mana? Dari sini. 4 yang dihasilkan, 2 dari mana? 2 itu dari 2 yang dipakai. Sehingga total ATP yang dihasilkan dalam tahapan glikolisis adalah 2 ATP. Kalau yang ini, selain ATP ada lagi yang dihasilkan? Iya, jelas. Dalam tahapan glikolisis ini, kan tadi di atas sudah disampaikan bahwa glukosa akan diubah menjadi asam pirufat. Berarti pirufat juga termasuk yang dihasilkan dalam proses glikolisis. Jadi yang dihasilkan ini ya, asam pirufat. Dihasilkan dari proses glikolisis. Berarti tadinya sudah ada 2 ATP. Kita tambahkan lagi 2 asam pirufat. 2 asam pirufat. Ada apa lagi selain ini?
Jadi di sini selain ATP tadi ada ketambahan 2 asam pirufat. Ditambah lagi dengan ini. Kita lihat di sini. Ada apa lagi? Ada NADH. Jadi kita bisa garis bawah ini. Ini adalah hasil akhir. Jadi ini NADH. Iya, NADH. Jadi NADH-nya ada 2 NADH. Jadi di sini bisa ditulis 2 NADH. Jadi ini hasil akhir dari, ya Ibu bisa tulis seperti ini, total ATP, sorry ya, di sini total ATP 2 ATP. Terus yang dihasilkan juga selain ATP ada total ATP yang dihasilkan, terus 2 ATP. Terus ada di sini 2 asam pirufat. Sorry ya. Dua asam pirufat. Ditambah dengan 2 NADH. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Hasil akhir dari glikolisis. Hasilnya berupa hasil akhirnya kita sudah tuliskan tadi, hasil akhirnya yaitu 2 ATP tambah 2 asam pirufat ditambah dengan 2 NADH. Inilah hasil akhir dari glikolisis. Anda bisa lihat hasil akhir dari glikolisis 2 ATP ditambah dengan 2 asam pirufat dan 2 NADH. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang tahapan glikolisis. Semoga apa yang sudah disampaikan lewat penjelasan ini bisa membuat Anda lebih memahami tahapan glikolisis itu sendiri, tahapan respirasi aerob, lebih pada umumnya katabolisme karbohidrat. Nantinya 2 asam pirufat yang dihasilkan lewat glikolisis ini akan berlanjut dalam proses dekarboksilasi oksidatif. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa komen, share, dan tekan lonceng.